adik-adik, selamat datang di kelas IPA kembali bersama Kakak Novia. Hari ini kita akan belajar tentang organisasi kehidupan. Nah, adik-adik, waktu kita mau bangun rumah, coba pikirkan, apa yang menjadi bagian paling utama dari suatu rumah atau bangunan? Nah, jadi untuk bisa membangun suatu bangunan, hal paling penting yang pertama kali adalah dibutuhkan sebuah batu bata atau balok. Nah, ketika beberapa batu bata digabungkan bersama-sama akan membentuk yang namanya dinding. Kemudian, dinding akan bekerja sama atau digabungkan dengan dinding-dinding lain akan terbentuk suatu ruang, dan ketika ruang-ruang itu dihubungkan bersama-sama akan terbentuklah sebuah bangunan. Nah, seperti itulah sistem yang terjadi ketika tubuh kita atau tubuh makhluk hidup terbentuk. Nah, begitu juga lah sistem yang digunakan ketika tubuh makhluk hidup terbentuk. Contohnya pada manusia. Kita sebagai manusia, kalau diteliti semakin dalam, kita akan terpisah menjadi dua bagian, otot dan tulang. Kemudian kalau diteliti lagi semakin dalam, maka kita akan bisa melihat bahwa di dalam tubuh kita ada banyak organ, ada banyak hal kecil lainnya yang menjadi penyusun tubuh kita. Rangkaian ini disebut sebagai organisasi kehidupan. Jadi, dari hal yang paling kecil menuju hal yang paling besar dalam kehidupan makhluk hidup, ada tingkatan yang menyusunnya. Nah, yang pertama, di dalam tubuh makhluk hidup, penyusun yang paling pertama kali disebut sebagai sel. Sel adalah unit terkecil dari penyusun tubuh makhluk hidup. Nah, ketika sel yang sama saling bekerja sama atau saling berkumpul, maka akan terbentuk sesuatu yang disebut sebagai jaringan. Jadi jaringan adalah kumpulan dari sel-sel yang sama yang saling bekerja sama membentuk lapisan yang disebut dengan jaringan. Kemudian, jaringan ini kalau terbentuk semakin banyak dan saling terhubung, saling bekerja sama, maka jaringan-jaringan tersebut akan membesar dan membentuk suatu yang disebut dengan organ. Oke? Dan kemudian ketika organ-organ saling bekerja sama, berkesinambungan, membentuk suatu sistem atau suatu fungsi tertentu, maka akan disebut sebagai sistem organ. Dan ketika sistem organ saling berhubungan di dalam suatu lingkup yang lebih besar lagi, maka sistem organ ini akan membentuk suatu yang disebut sebagai organisme atau individu. Jadi seorang manusia utuh terbentuk dari beberapa sistem organ yang saling berkesinambungan bekerja sama. Untuk semakin jelas lagi, mari kita lihat contohnya. Nah, di dalam tubuh kita terdapat dua unsur besar tadi kan. Yang pertama ada otot dan tulang. Ketika sel otak berkumpul bersama-sama, maka akan terbentuklah jaringan otak. Kemudian jaringan-jaringan otak ini akan semakin tebal dan semakin membesar sehingga terbentuklah organ otak. Jadi organ otak kita itu terbentuk dari jaringan-jaringan otak. Kemudian di sisi lain terbentuk juga yang kita kenal dengan paru-paru. Paru-paru terbuat dari sel. Asal awalnya satu sel. Nah, satu sel ini membelah sehingga terbentuklah jaringan paru-paru. Kemudian setelah semakin banyak, maka jaringan paru-paru itu akan membentuk organ paru-paru. Selanjutnya, ketika kita di dalam rahim juga ada proses yang disebut dengan proses pembentukan tulang, dimulai dari sel tulang atau osteosit. Ketika sel tulang sudah semakin banyak dari pembelahan, maka sel-sel itu akan berkumpul dan bekerja sama membentuk jaringan tulang. Kemudian jaringan tulang bertambah sehingga terbentuklah organ tulang. Nah, ketika ketiga organ ini mulai bekerja sama atau mulai terhubung satu sama lain, maka akan terbentuklah sistem organ. Contohnya adalah sistem pernafasan. Di dalam sistem pernafasan ada beberapa organ penyusunnya. Contohnya adalah tenggorokan, paru-paru, bronkus, dan bronkiolus. Itu adalah beberapa organ-organ yang menyusun sistem pernafasan. Jadi sistem organ itu tersusun dari beberapa organ yang saling berkesinambungan. Nah, ketika sistem organ yang satu berhubungan dengan sistem organ yang lain, maka akan terbentuk organisme. Kita lihat contohnya, ketika tadi otak sudah terbentuk, maka ketika otak, saraf, kemudian tulang belakang bekerja sama, akan membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem saraf, yaitu sistem yang menggerakkan atau sistem yang menjadi pusat seluruh aktivitas tubuh kita.
Sistem saraf akan bekerja sama dengan sistem pernafasan. Artinya, sistem saraf akan menjadi pusat yang menjadi sumber informasi ketika kita akan bernafas. Selanjutnya, ketika tulang sudah terbentuk, tulang yang satu, tulang kita ada banyak ya di dalam tubuh manusia, ada 206 tulang. Ketika 206 tulang ini saling bergabung, digabungkan oleh sendi, ligamen, tendon dan sebagainya macamnya, maka akan terbentuk yang disebut sebagai sistem rangka. Nah, sistem rangka akan bekerja sama dengan cara melindungi sistem pernafasan, organ-organ pernafasan di dalam tubuh kita. Ketika sistem saraf bekerja sama dengan sistem pernafasan dan sistem rangka melindungi sistem pernafasan dan sistem saraf tadi, maka akan terbentuk suatu individu atau organisme yang sempurna. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa sesuatu yang besar itu tersusun dari suatu hal yang sangat kecil terlebih dahulu yang saling bekerja sama membentuk suatu sistem. Kita bisa juga terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Suatu sistem atau organisasi bisa bekerja sama atau berjalan dengan baik ketika hal terkecil di dalamnya saling bekerja sama dan mengerjakan fungsinya masing-masing dengan baik. Oke, jadi dari pelajaran tadi kita bisa juga mengambil pesan moral ya. Oke adik-adik, hari ini cukup sampai di sini pelajaran kita tentang organisasi kehidupan. Semoga adik-adik bisa mengerti dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.